Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia iman dan Islam, melimpahkan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa beribadah bersama-sama di bulan Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengenalkan kita kepada Allah. Beliau telah memberikan atau menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada kita, sehingga kita menjadi bisa melaksanakan kehidupan ini dengan baik dan benar. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, sebenarnya ada hal yang istimewa di bulan Ramadan, yaitu peristiwa yang sangat luar biasa, di mana Al-Quran diturunkan dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Karena Al-Quran turun, maka sejarah menjadi terarah. Dunia menjadi mempesona. Perubahan zaman dari kegelapan menuju ke terang benderang. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, saat itu di bulan Ramadan tanggal 17, Nabi Muhammad merasakan ada beberapa yang masih kurang baik di sekitarnya. Maka Nabi Muhammad mencari tempat yang tenang, yaitu di Gua Hira. Pada saat merenung, Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dan berkata, "Iqra." Nabi Muhammad saat itu mengatakan, "Ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca." Tetapi malaikat Jibril terus mendekap dan mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Shadaqallahul azim. Itulah ayat-ayat yang turun pada saat nuzulul Quran di bulan Ramadan. Di dalam Al-Quran ada beberapa isi atau muatan-muatan. Di antaranya yang pertama adalah akidah, yaitu tentang keyakinan, keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan juga kepada takdir-takdir Allah. Kemudian ada ibadah, misalnya tentang bersyahadat, kemudian tentang sholat, kemudian tentang zakat, tentang puasa, dan juga tentang haji. Di dalam Al-Quran juga terdapat muamalah, hubungan sesama manusia. Kemudian ada juga isinya, yaitu tentang hukum-hukum, mana yang halal, yang haram, yang sunnah, yang wajib, yang mubah, yang makruh, untuk dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan ini. Di dalam Al-Quran ada juga sejarah, yaitu yang berisi kisah-kisah hikmah-hikmah, sehingga kita bisa mengambil keteladanan dari kisah-kisah tersebut. Ada juga di antaranya
ilmu pengetahuan ataupun sains. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, sekarang kita bisa berpikir, setelah Al-Quran turun, kemudian kita harus bagaimana? Maka selain memahami, mengkaji, dan juga mengikuti isi-isi dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, kita juga menjauhi larangan-larangan yang sudah diberikan rambu-rambu oleh Allah. Selain itu, ternyata kita bisa memahami Al-Quran secara sains, ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, 2 ayat di dalam surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Di dalam peredaran planet-planet, baik itu matahari dan rembulan, ternyata telah terjadilah pergantian siang, pergantian malam. Kemudian terjadilah pergantian siang, pergantian malam. Kemudian terjadilah hari. Setelah terjadi hari, kemudian terjadilah bulan. Setelah bulan, kemudian terjadilah tahun. Dari peredaran planet-planet yang sudah ditentukan Allah di dalam Al-Quran, ternyata sebagai hukum, bisa dijadikan sebagai pedoman berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nasa'i. Untuk menentukan waktu sholat, baik itu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, maka ternyata bisa dimulai dari peristiwa terjadinya pergantian siang dan malam. Kemudian juga dari peredaran planet-planet matahari dan bulan bisa dijadikan sebagai dasar hukum kapan mulainya Ramadan dan kapan mulainya Syawal. Nah, dari sini ternyata kita bisa mendapatkan pelajaran, yaitu hikmah. Di antaranya, yang pertama, saat Rasulullah diberikan oleh malaikat Jibril suruh membaca, mengulang-ulang, sehingga itulah terjadinya proses tahfidz, yaitu mengulang-ulang bacaan sehingga menjadi hafal. Kemudian yang kedua, yaitu terjadinya proses riset, di mana ada peristiwa atau fenomena-fenomena alam yang diteliti, yang dijadikan dasar untuk menemukan data-data dan fakta. Yang ketiga, yaitu literasi. Dari data yang ada, maka bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Fenomena-fenomena yang terjadi tadi bisa dijadikan untuk pedoman hukum. Seluruh yang diciptakan Allah ternyata bisa saling untuk terkait, saling menguatkan, sehingga kita semakin yakin bahwa Allah itu menciptakan ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah yang disampaikan atau yang difirmankan, dan ayat kauniyah adalah yang diciptakan alam semesta. Maka kita akan mengucap, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, ternyata
segala yang Kau ciptakan tidak akan pernah sia-sia. Sahabat ceria yang dirahmati Allah, semoga dengan terus membaca Al-Quran, mempelajari isi-isinya, dan kemudian kita bisa memahami, menyampaikan, dan juga bisa mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. Semoga nanti kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran, dan nanti kita termasuk ahli-ahli Quran. Amin, Allahumma amin. Semoga nanti Allah mengembalikan atau memanggil kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Bila ada salah, mohon dimaafkan, dan sebenarnya kebenaran adalah milik Allah semata. Wal'afu minkum. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.